Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Cukup menarik bahwa istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, selesai jalani pemeriksaan kedua namun tak ditahan dengan alasan kemanusiaan. Ini aneh bin ajaib begitu kan. Bahkan kuasa hukum beralasan karena Putri Chandrawati memiliki anak berusia 1,5 tahun. Ini penegak hukum harus benar-benar ditindak seadil-adilnya begitu kan. Bagi kami bahwa semua tersangka harus disimpan di tempat yang sama. Jangan menjadikan hukum ambigu dengan alasan humanity dan masih memiliki balita begitu kan. Jadi biar terkesan bahwa penegak hukum selama ini benar sesuai dengan undang-undang begitu. Dan bahkan para netizen di di berbagai media sosial juga mengomentari begini. Almarhum Vanessa malah lagi menyusui inklusif. Anaknya masih makanannya berupa ASI, masih hitungan bulan baru melahirkan. Nah, ibu itu enak udah besar, nggak adil sama sekali. Hidup Kapolri mulai sekarang tersangka pembunuhan berencana tidak ditahan demi kemanusiaan. Ini berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali polisi presisi. Jadi artinya bahwa apa yang dilakukan selama ini terhadap pembunuhan berencana Brigadir J yang dilakukan oleh orang-orang terlibat seperti Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf dan sebagainya, ini dihukum seadil-adilnya. Bahkan di TikTok lagi rame untuk mengkritik Pak Kapolri, mengkritik hukum yang ada di Indonesia. Seperti ini cuplikannya. Putri Chandrawati tidak ditahan meski sudah jadi tersangka sebanyak 2 kali dengan alasan kemanusiaan dan masih memiliki balita. Kok bisa membahas tentang kemanusiaan kepada orang yang tidak memiliki peri kemanusiaan karena sudah menghilangkan nyawa manusia lainnya? Dan apa tadi? Karena masih memiliki balita? Apa kabar dengan beliau yang masih memiliki bayi usia 4 bulan tapi harus ditahan? Apa kabar juga dengan ibu ini? Apa kabar juga dengan ibu yang ini? Ibu yang ini, dan masih banyak ibu-ibu di luar sana yang terpaksa tetap mendekam di penjara meskipun mereka masih memiliki balita yang harus disusui. Sejak isu ini terungkap di kalangan publik dan sejak kerajaan FS di Polri semakin hari semakin sentar diperbincangkan di kalangan masyarakat, jangan sampai tidak ditahannya beliau menjadi spekulasi besar bahwa FS ini masih berpengaruh kuat. Kenapa? Karena alasan humanisme dan masih memiliki balita. Di kasus ini jelas-jelas irasional. Beliau kan dimanja banget dari semenjak beliau dinyatakan tersangka, dipanggil untuk dilakukan BAP tapi tidak hadir dengan alasan sakit berulang-ulang. Lalu ketika rekonstruksi juga tidak memakai baju oranye, lalu juga sekarang tidak ditahan dengan alasan kemanusiaan dan masih memiliki balita. Baru ya ada kali ini di Indonesia udah jadi tersangka pembunuhan, menghilangkan nyawa orang tapi begitu dimanja gitu. Jadi intinya alasan humanisme, alasan masih memiliki balita atau alasan apapun itu yang menjadikan tersangka pembunuhan tidak ditahan atau menjadi tahanan rumah, jangan sampai menormalisasikan pembunuhan atau menghilangkan nyawa orang. Ini menghilangkan nyawa orang loh, dimana di kasus ini ada keluarga, ibu, bapak, sanak sekeluarga yang mengharap-harap cemaskan bahwa anaknya yang sudah tidak bisa dilihat lagi itu mendapatkan keadilan setidaknya, keadilan yang seadil-adilnya. Jadi saya mendukung seluruh penegak hukum untuk menegakkan hukumnya secara adil dan seadil-adilnya. Karena salah-salah dikit aja, maka narasi hukum tajam ke bawah tumpul ke atas itu akan semakin besar di kalangan publik. Jadi ya kalau ada 5 tersangka yang harus dimasukkan ke dalam pondok sel itu ya 5 tersangka, jangan jadi 4. Itulah tadi cuplikan dari kritikan dari dari Anifa Suryani, kritikan terhadap penegak hukum yang ada di Indonesia. Tetapi mari kita baca bagaimana komentar-komentar para netizen seperti ini.
Jadi pengen ketawa lihat hukum di negara sendiri. Nyawa orang dibuat mainan, pembunuh tidak ditahan. Negara lain pun menertawakan. Kalau Ibu Putri belum ditahan karena alasan anak terus Yosua yang dia suruh bunuh mati, apakah adil? Dari sisi HAM dan dari sisi hukum moral yang lainnya, penyidik harus jadi penyidik yang cerdas dan peri kemanusiaan. Jangan karena hal-hal yang lain mempengaruhi. Kok polisi coba buka Google ibu-ibu yang sedang menyusui namun tetap ditahan. Ibu Putri Candrawati mendapat perlakuan istimewa. Ada apa? Bagi kaum bawah lebih mengerikan lagi, sampai bayinya pun ikut di penjara. Lantas alasan kemanusiaan untuk almarhum Brigadir J dan keluarganya bagaimana? Jadi menurut saya analisa pribadi bahwa di mata hukum semuanya itu sama. Baik orang yang terlibat, apalagi pembunuhan berencana Brigadir J begitu kan, dan mengarang cerita seperti ini pasti dari Putri Candrawati dengan Ferdi Sambo begitu. Nah, persoalan seperti inilah yang kemudian hukum ditegakkan seadil-adilnya, berikan hukum setimpal dengan sesuai pembunuhan Brigadir J itu sendiri begitu kan. Nah, biar apa? Biar penegak hukum itu kesannya biar tidak dikira oleh masyarakat bahwa hukum selama ini yang ada di Indonesia dijadikan sebagai buat mainan begitu. Diartikan sebagai hanya diperlakukan dengan orang miskin atau orang yang tidak punya uang begitu. Terkesannya begitu. Maka disinilah yang kemudian citra seorang polisi atau di Kapolri harus ditegakkan seadil-adilnya begitu kan. Dari segi penyelidikan, penyidikan, walaupun ada komentar dari Komnas HAM dan berbagai hal bahwa Putri Candrawati tidak ditahan karena alasan punya balita dan sebagainya, ini menjadi satu pemikiran yang harus kita luruskan bersama begitu. Bahkan dalam beritanya seperti ini, beda nasib dengan Putri Candrawati, para perempuan ditahan dan ditinggalkan anak. Istri mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdi Sambo yang menjadi tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J tidak ditahan karena alasan kemanusiaan. Putri disebut masih punya beban pengasuhan anak yang masih kecil. Menurut Agung, sejarah ini Putri Candrawati juga sudah dicekal sehingga tak bisa kepergian ke luar negeri dan juga dinilai kooperatif. Alasan tersebut dianggap bertolak belakang dengan sejumlah kasus. Kasus tersebut adalah perempuan yang juga punya beban pengasuh tetap ditahan. Seperti yang pertama adalah Angelina Sondak. Angelina Sondak merupakan perempuan mempunyai mendekam di balik teruji besi karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi tipikor, atau mantan Putri Indonesia ini terbukti terlibat kasus pembangunan Wisma Atlet. Terus yang kedua ada Vanessa Angel, yang mana Vanessa Angel sebelumnya meninggal karena kecelakaan. Artis Vanessa Angel sempat tersandung kasus narkoba dan sebagainya. Ada baik Bu Nuril, ya, seorang guru honorer SMM 7 Nusa Tenggara Barat. Baik Nuril juga mengalami masih hampir serupa, dia tersandung undang-undang ITE. Jadi disinilah yang kemudian begitu banyak data-data yang terbukti bahwa seolah-olah hukum ini hanya diperlakukan dengan rakyat kecil, orang yang tidak punya apa-apa begitu. Sedangkan orang-orang yang kaya punya perlakuan yang tidak wajar begitu. Perlakuan yang dipilih, tumpang pilih dan sebagainya. Dan ini adalah kesalahan besar bahwa kesan masyarakat terhadap penegak hukum tidak lagi dipercaya karena ada bukti-bukti seperti Ibu Candrawati sudah jelas merencanakan pembunuhan Brigadir J karena tidak ditahan karena alasan punya balita dan sebagainya. Inilah logika-logika yang salah menurut saya dan harus kita luruskan bersama. Penegak hukum di Indonesia harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku saat ini begitu kan. Karena kita negara demokrasi begitu. Terus kemudian para komentar netizen juga luar biasa sekali bahwa hal inilah yang kemudian para netizen mengomentari, sudah tidak bisa berkata lagi, sudah terlalu banyak emosi, jiwa terkuras, siap-siap kita terima lebih banyak dari kecewaan yang diberikan para penegak hukum Indonesia. Suka-suka orang kaya, REP keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selamat datang kondisi yang tidak aman karena pelaku kejahatan sudah tidak dihukum. Jaga diri dan keluarga kalian ya.
Itu berkat perjuangan yang gigih dari Kak Seto dalam memberikan layanan prima untuk PJ agar tetap berjalan hidup normal meski berstatus tersangka pembunuhan berencana. Ketidakadilan telah dipertontonkan. Tidak adil, Pak Kapolri, mana ketegasannya? Sila kelima, keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu kami sebagai warga negara Indonesia menyampaikan juga kepada penegak hukum agar ibu-ibu yang sedang menjalani masa hukuman di penjara harus ditahan dan sedang membawa anak yang masih usia dini agar mohon dibebaskan demi rasa kemanusiaan. Jangan cuma berlaku kepada orang yang berduit saja. Merdeka. Itulah hukum di Indonesia. Tolong ibu-ibu yang ditahan di penjara tapi mereka punya anak, tolong Pak polisi keluarin. Mungkin waktu itu Angie dengan Vanessa ditahan, Kak Seto belum lahir, atau TV di rumahnya rusak, atau mungkin juga lagi bertapa. Makanya dia tahu kalau ada kasus seorang wanita yang ditahan walaupun punya anak bayi. Jadi bahwa kesimpulannya adalah bahwa apa yang disampaikan, yang diperjuangkan juga oleh Kak Seto seakan-akan ini memperlihatkan bahwa penegak hukum di Indonesia itu buruk begitu. Nah, apa yang diperjuangkan Kak Seto ini belum sepenuhnya diberikan kepada rakyat kecil begitu. Maka manusia sekarang itu tidak lepas dari suatu kepentingan-kepentingan tersendiri, baik memperkaya, korupsi, dan sebagainya. Sedangkan rakyat kecil hanya memberikan atau melihat atau mempertontonkan keadilan yang selama ini dimainkan oleh orang-orang tertentu. Maka disinilah yang kemudian kalau Kak Seto memperjuangkan Putri Chandrawati tidak ditahan karena ada atau punya balita, itu saya rasa tidak wajar lah. Maksudnya ada apa di balik ini semua begitu. Maka disinilah kita harus keadilan seluruh rakyat Indonesia itu benar-benar ditegakkan. Jangan sampai ada kepentingan-kepentingan yang mana kepentingan itu bisa membeli sesuatu dengan pasal yang berlapis begitu kan. Dari hukuman mati ke hukuman seumur hidup, lalu kemudian dihukum 20 tahun atau bahkan tidak ditahan. Seperti inilah kondisi kita sudah melihat sebagai bagaimana rakyat Indonesia selama ini yang dipertontonkan seperti Putri Chandrawati, pembunuhan berencana, terus kemudian Verdi Sambo yang terlibat, Baradae, Kuat Ma'ruf dan sebagainya. Apakah di sini kemudian inilah keadilan seluruh rakyat Indonesia? Jawabannya ada di kalian semua. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.